kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI akhirnya dapat mengikis biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah melalui skema subsidi yang bersumber dari dana manfaat. DPR akhirnya dapat mengikis biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah yang awalnya diusulkan pemerintah dari angka 69,1 juta rupiah menjadi 49,8 juta rupiah. Itu sudah meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, subsidi yang diberikan oleh negara melalui dana manfaat sangat penting bagi jamaah haji. Hal itu karena DPR mendorong peran BPKH dimaksimalkan dalam mengelola dana manfaat. Muhaimin juga menghimbau agar pemerintah tidak menaikkan biaya haji secara mendadak. Perlu adanya proses yang matang dan kenaikan tersebut harus direncanakan minimal 5 tahun sebelumnya, sehingga calon jamaah haji dapat mempersiapkan biaya sesuai dengan kemampuan. Memang subsidi haji itu tinggi. Karena pada dasarnya jamaah haji dibantu oleh dana haji yang dimiliki oleh para pengelola jamaah dana haji kita. Yang kedua, supaya menyelamatkan dana haji yang sudah akan dibutuhkan di masa-masa yang akan datang, memang mau tidak mau harus ada kenaikan. Nah, kita bersyukur kenaikannya masih bisa bertahan. Tetapi saya ingin setiap kenaikan haji dipersiapkan 5 tahun sebelumnya. Jangan mendadak seperti sekarang sehingga antisipasinya menyulitkan para jemaah. Meskipun kenaikan biaya haji dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dihindari, namun kenaikan tersebut bisa ditahan oleh DPR RI, sehingga jamaah tidak terbebani dengan kenaikan biaya yang terlalu tinggi. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Banggar DPR RI berharap adanya penambahan anggaran DAA Keistimewaan Yogyakarta bisa mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan pelestarian kebudayaan serta pembangunan infrastruktur di daerah istimewa Yogyakarta. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, meskipun daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya, namun tingkat kemiskinan masih tinggi dan banyak infrastruktur yang rusak. Dana keistimewaan atau dana IS adalah dana yang digunakan untuk mendanai kewenangan istimewa yang juga merupakan bagian dari dana transfer daerah. Diharapkan kucuran dana tersebut bisa men-trigger pembangunan di Yogyakarta. Ya, bayangkan dana bukan kecil loh, 1,32 sekarang tahun ini 1,42 triliun, kita tambah 100 miliar. Kita dari sisi aspek keadilan ya, OSUS naik, keistimewaan kita naikin kemarin itu, harapan kita ada efek dari budaya ini bisa satu penguatan perekat daripada persatuan bangsa, kemudian juga menjaga ideologi, kemudian juga ya tadi orang Jogja ini duit banyak itu hanya baru dari dana keistimewaan, belum dari dana transfer lain. Ada DTU lain itu kan ada DAU, ada DBH, kemudian ada DAK juga. Jadi semua sama mendapatkan itu, tapi kita lihat bagaimana infrastruktur di Jogja Selatan katanya masih banyak rusak. Dan sangat disayangkan sekali tadi bupati wali kotanya mereka nggak hadir. Ya itu sebagai catatan ya untuk warga Jogja ya memilih wakil pemerintah daerah itu betul-betul yang harus berpikir untuk pembangunan. Adanya peningkatan dana keistimewaan tersebut diharapkan membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, mengingat daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa saat ini. Dari Yogyakarta, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengajak seluruh legislator dunia untuk bersama menciptakan iklim dan kebijakan yang kondusif guna mewujudkan kelestarian air bagi kesejahteraan rakyat, karena air merupakan hal mendasar untuk menjamin kehidupan. DPR RI mengajak seluruh legislator dunia untuk bersama menciptakan iklim dan kebijakan yang kondusif guna mewujudkan kelestarian air bagi kesejahteraan rakyat, karena air merupakan hal mendasar untuk menjamin kehidupan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus usai menjadi pembicara dalam kick-off meeting World Water Forum ke-10. Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang tersebut mengangkat tema Water for Shared Prosperity.
Lazarus memaparkan, air merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkan air, terutama air bersih. Saya sudah punya undang-undang namanya Undang-Undang Sumber Daya Air ya. Sesuai dengan temanya ada air untuk kemakmuran bersama. Sebetulnya semua negara sekarang sedang menghadapi situasi bagaimana mereka menyediakan air yang cukup ya untuk seluruh warga negaranya dalam berbagai aspek. Nah, tentu masing-masing negara punya regulasi yang berbeda-beda ya. Tapi prinsip sebetulnya adalah bagaimana seluruh warga negara masing-masing negara di dunia ini untuk kiranya bisa mengakses air itu dengan mudah dan murah tentunya. Seperti kita ketahui manusia jumlahnya terus bertambah tetapi sumber daya air ini berkurang. Ini adalah tantangan bagi seluruh negara bagaimana supaya kita secara bersama untuk memperkuat diri bisa menyediakan sumber daya yang cukup buat seluruh warga negara kita masing-masing. DPR RI berkomitmen, berintegritas, dan transparan dalam melaksanakan tugas menyusun legislasi dan mengawasi pelaksanaan amanat undang-undang sumber daya air tersebut. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia dihadapkan dengan permasalahan kesehatan hingga akhir Februari 2023. Meski kasus penularan virus COVID-19 mulai melandai, Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih belum mencabut status pandemi COVID-19. Selain COVID-19, Indonesia juga mengidentifikasi sejumlah penyakit baru hingga saat ini, seperti masalah kekurangan gizi atau stunting pada anak, cacar monyet hingga gangguan ginjal pada anak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang untuk konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami
menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, permasalahan stunting menjadi perhatian serius pemerintah. Angka kasus stunting pada tahun 2022 sebesar 21,6%, turun dibandingkan tahun 2021 pada angka 24,4%. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan stunting pada 2024 hingga 14%. Idealnya target tersebut harus mencapai 3,8%. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada 2023, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Menanggapi hal tersebut, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan proaktif melakukan sosialisasi masif dan sistematif ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak mengenai bahaya diabetes. DPR RI juga menyetujui RUU Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 14 Februari yang lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pasca pandemi, Indonesia kini berada dalam bayang-bayang isu kesehatan anak, mulai dari kasus gagal ginjal akut, stunting, hingga masalah diabetes anak. Meski kasus gagal ginjal akut sempat mereda, sinyal waspada pemerintah sepertinya harus tetap menyala. Pasalnya, hingga Februari 2023, tercatat ada 326 kasus dengan 304 korban jiwa, termasuk 1 kasus terbaru di wilayah DKI Jakarta. Belum lagi masalah klasik kekurangan gizi atau stunting pada anak. Tahun 2022, rata-rata angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, atau 1% di atas standar yang ditetapkan WHO sebesar 20%. Secara rata-rata, memang terhitung turun dari tahun sebelumnya. Namun, nyatanya masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya jauh di atas standar WHO. Tak heran bila persoalan stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah dan anggota dewan. Bahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan persentase stunting dapat menurun di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%. Berkaitan dengan upaya menekan stunting, anggota Komisi 9 Elva Hartati meminta pemerintah melalui Satgas Stunting untuk lebih sering turun ke bawah. Kepala daerahnya turun dengan bidan desa, ibu-ibu PKK, kader KB itu harus benar-benar turun ke bawah untuk melihat stunting ini apakah sudah menurun apa enggak. Sekarang ada Satgas Stunting. Nah, mereka itu harus turun benar-benar memperhatikan, langsung mendatangi rumah-rumah penduduk. Kadang-kadang orang yang mana orang tua malu kalau mempunyai anak stunting. Itu kita harus benar-benar peran kepala daerah, kepala desa semua juga harus diberdayakan. Tak berhenti di situ, rentetan isu kesehatan anak bertambah, menyusul meningkatnya kasus diabetes. Dari tahun 2010, kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut ada sekitar 1.600 anak yang terkonfirmasi mengalami diabetes. Hal itu mendapat respon cepat dari Komisi 9 DPR RI, yaitu dengan pembentukan panitia kerja untuk membahas makanan dan minuman yang layak dikonsumsi anak-anak. Nah, ini sedang kita
rencanakan untuk dibuat panja sehingga kita tahu mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak dan mana yang tidak boleh. Mana yang makanan yang mengandung gula tinggi yang harusnya itu tidak boleh diizinkan gitu ya, karena itu akan merusak, yang membahayakan dan kemudian menimbulkan penyakit diabetes. Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah memang berperan penting dalam penanganan kesehatan di skala rumah tangga. Akan tetapi, peran itu tak akan maksimal apabila tidak didukung regulasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Regulasi, action, program, alokasi anggaran, ini penting. Alokasi anggaran itu harus benar-benar tepat sasaran. Kira-kira kebutuhannya apa, anggarannya di mana. Selama ini bukan berarti tidak tepat sasaran, tapi ada pos-pos yang krusial, pengalokasian anggarannya masih belum maksimal. Tepat di hari Selasa, 14 Februari 2023, rancangan Undang-Undang Kesehatan resmi menjadi Undang-Undang Inisiatif DPR. Ada 6 poin penting yang terangkum dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan, di antaranya mengenai integrasi layanan kesehatan, kemudahan akses, hingga transformasi teknologi. Regulasi ini diharapkan memiliki taji untuk menangani berbagai isu kesehatan di Indonesia, tak terkecuali mengenai isu kesehatan anak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendukung langkah-langkah yang dilakukan BNPT untuk meningkatkan kolaborasi dalam upaya bersama menanggulangi terorisme di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT,
Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong BNPT untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2023. BNPT juga perlu berfokus kepada penanganan napi eks-terorisme. Selain itu, masih adanya konten-konten radikal di dunia maya juga perlu ditindaklanjuti secara konkret. Selengkapnya simak laporan dari rekan kami Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 3 DPR RI yang mana pada hari ini melaksanakan rapat kerja dengan BNPT. Lantas sejauh mana kinerja atau sinergi dari DPR RI dengan BNPT dalam pencegahan serta penanggulangan terorisme di Indonesia? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Safarudin dari PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Timur. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Bapak. Bapak, indeks resiko terorisme kan tadi disebutkan dalam rapat turun tuh Pak dari 54 ke 51. Lantas seperti apa tuh Pak DPR RI menilai dari kinerja BNPT di tahun sebelumnya Pak 2022? Ya, kinerja BNPT di tahun 2022 memang sudah banyak yang dilakukan. Cuman harapan kita dari Komisi 3 untuk ke depan tahun 2023 ini ada peningkatan-peningkatan. Karena kan kita evaluasi tahun 2022 kan juga masih ada aksi-aksi teroris yang terjadi. Dan itu mantan ex-napi teroris. Oleh karena itu tadi kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Kepala BNPT. Nah, kita harapkan ada yang lebih fokus dan lebih terarah kepada ex-napi yang sudah menjalani hukuman supaya lebih fokus ke sana. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang secara konkret, secara lebih fokus dan berlapis. Artinya kalau kegiatan ring 1 agak-agak jebol, ada lagi gitu. Jadi sampai jangan kita nggak mau mengharapkan ada yang baru, tetapi kita juga mengharapkan jangan sampai yang sudah menjalani hukuman ini juga masih tetap beraksi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga di dunia maya. Dunia maya ini kan juga banyak sekali tadi konten ya. Ada 950 konten yang aksi radikal gitu ya. Nah, saya mengharapkan ini merupakan juga sebagai sumber informasi dari BNPT. Dan itu bisa harusnya ditindaklanjuti di lapangan, di dunia nyata. Bahwa memang di dunia maya ada, tetapi kan harus kita tindaklanjuti di aksi di lapangan secara konkret. Itu yang kita harapkan ke depan supaya tidak ada lagi aksi-aksi teroris yang terjadi di Indonesia ini. Oke, Pak. Terkait rencana aksi penanggulangan dari BNPT sebanyak 298 bekerjasama dengan 46 kementerian atau lembaga lain itu sudah sejauh mana Pak untuk saat ini? Ya itu juga kita tanyakan. Bisa diukurlah seberapa efektif kerjasama dengan kementerian lembaga yang ada, termasuk BUMN segala macam banyak sekali. Oleh karena itu kita mengharapkan itu kegiatan-kegiatan yang bisa diukur, bisa dijadikan pedoman bahwa ada peningkatan. Artinya pembinaan yang dilakukan ini memberikan dampak positif terhadap orang-orang yang dibina gitulah. Nah, itu yang kita tanyakan. Ini belum dijawab oleh sejauh mana perkembangan itu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, menasihati seseorang, nah kita harus pantau sejauh mana perubahan itu. Gitu. Untuk usulan dari DPR sendiri Pak, untuk BNPT dan lembaga terkait tentunya untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan dari terorisme sendiri Pak. Ya itu, memang kan kita haruskan lebih konkret lagi, lebih fokus lagi. Kemudian yang dunia maya juga kita tidak bisa abaikan sekarang ini. Tetapi dunia maya ini juga jangan hanya dihapus saja akun-akunnya. Tapi kan
itu sebagai sumber informasi untuk ditindaklanjuti secara konkret, secara nyata di lapangan. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya ya Pak. Oke. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. PR juga sangat berharap tentunya kinerja BNPT ke depan bisa lebih baik dari angka indeks resiko terorisme yang turun pada saat ini. Demikianlah wawancara saya. Terima kasih kembali ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Zia dan pemirsa TVR Parlemen. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI resmi usulkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, bahwa Komisi 3 DPR RI secara resmi mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Usulan ini disampaikan Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Sebagai tindak lanjut, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas perubahan keempat revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto tersebut, Adis Kadir terpilih menjadi Ketua Panja untuk membahas perubahan keempat revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Terkait hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memaparkan 4 materi penting dalam revisi atau perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI. Materi yang pertama yaitu persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi, materi kedua terkait evaluasi hakim konstitusi, materi ketiga dan keempat yaitu persoalan mengenai unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya mengirimkan daftar inventarisasi masalah dan pemerintah mengharapkan dapat segera dilakukan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI apresiasi langkah PLN optimasi kontrak IPP hingga 47 triliun rupiah. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN dalam menekan beban take or pay hingga 47,05 triliun pada tahun 2022. Apresiasi ini diungkapkan pada rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan jajaran direksi PLN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 15 Februari 2023. Langkah PLN dalam mengoptimasi kontrak suplai listrik dengan Independent Power Producer dinilai mampu meningkatkan efisiensi PLN selama pandemi berlangsung. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heron juga mengapresiasi capaian PLN dan menilai era rezim TOP mestinya disudahi saja karena menjadi beban PLN ke depannya. Herman mengatakan bahwa Komisi 6 DPR akan mendukung upaya PLN memiliki kontrak baik kontrak pengadaan maupun jual beli listrik yang lebih fleksibel. Menanggapi hal itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan di tengah kondisi pandemi COVID-19, memang PLN menghadapi tantangan kelebihan pasokan atau oversupply daya listrik. Dan untuk memitigasi adanya beban TOP, PLN melakukan optimasi kontrak khususnya dengan IPP. Selain itu, PLN juga melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk menambah konsumsi listrik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI resmi usulkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta DPR RI apresiasi langkah PLN optimasi kontrak IPP hingga 47 triliun rupiah. Dan kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.